Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Handoko Suryanto. Sebelum saya mulai, saya akan buka masker saya dulu. Di masa pandemi ini, ada banyak orang yang terdampak. Orang-orang yang bekerja di swasta, banyak yang terkena PHK. Orang-orang yang bekerja sendiri, banyak yang usahanya bahkan tutup. Saya secara pribadi mengalaminya. Ada beberapa usaha yang harus saya tutup dan bahkan beberapa dari staf kami terpaksa harus dirumahkan. Tidak hanya itu, kami sempat harus menjual beberapa aset agar supaya bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk bertahan. Tapi toh demikian, karena anugerah daripada Tuhan, kami tetap berdiri sampai dengan hari ini. Sebaliknya, ada orang-orang di dunia ini yang terdampak dengan COVID-19 juga, dan mereka sempat stres. Ada yang sempat membuang telur-telurnya karena dia usaha telur. Dia katakan harga telur cenderung menurun, sementara pakan cenderung naik, dan pembelinya tidak banyak, sehingga akhirnya dia frustasi dan membuang telur-telurnya ke sungai. Ada juga baru-baru ini di Semarang saya mendapatkan postingan, ada anak muda yang gantung diri di bawah pohon. Lalu pertanyaan yang muncul di dalam hati saya adalah, mengapa ada orang-orang yang tetap tegak berdiri? Dan mengapa ada orang-orang yang jatuh dan bahkan sempat bunuh diri? Kita akan belajar pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dua rumah. Yang satu didirikan di atas batu, dan yang lain didirikan di atas pasir. Lalu apa persamaannya dan apa perbedaannya? Ada 5 hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama dikatakan, orang yang bijaksana mendengarkan firman Tuhan. Orang yang bodoh dikatakan dalam Alkitab juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi mereka berdua sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini yang pertama, ya. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lalu dikatakan yang kedua adalah yang orang yang bijaksana, mereka melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang bodoh tidak melakukan firman Tuhan. Ini perbedaan. Ya, perbedaan. Yang ketiga, dikatakan bahwa orang yang bijaksana, yang sini, itu sama saja mendirikan fondasinya, mendirikan rumahnya, fondasinya itu di atas batu. Sementara orang yang bodoh tidak melakukan firman Tuhan tadi itu mendirikan fondasinya, mendirikan rumahnya itu di atas fondasi pasir. Jadi ada beda di sini. Yang di sini di atas batu, yang di sini di atas pasir. Yang keempat, sama-sama ada fakta bahwa mereka itu dilanda kesulitan. Apa itu kesulitannya? Yang pertama adalah hujan turun, kemudian banjir melanda, dan angin bertiup. Sama di sini juga ada hujan turun, banjir melanda, dan angin bertiup. Sama.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah hasilnya. Apa itu hasilnya? Orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, ketika banjir melanda, angin bertiup, dan kemudian hujan turun ya, itu maka rumahnya tidak rubuh. Sementara yang di atas pasir, rumahnya rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lalu kita akan belajar sekarang. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah yang keempat tadi. Yang keempat. Apa itu? Ada hujan turun, ada banjir melanda, dan ada angin yang bertiup. Baik yang bijaksana maupun yang bodoh sama-sama mendapatkan pencobaan yang sama. Apa itu? Hujan, banjir, angin. Sama. Di sini juga hujan, banjir, angin. Banyak orang yang mengeluh dan berkata, Pak Handoko, saya ini mengalami pencobaan yang hebat. Saya mengalami persoalan yang sulit. Saya mengalami persoalan yang pelik di dalam rumah tangga saya. Dan saya katakan, bukankah itu dialami oleh semua orang? Oh beda Pak Handoko, kalau saya begini, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang kita alami itu adalah persoalan-persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi baik engkau seorang atlet, baik engkau seorang pengusaha, baik engkau seorang karyawan, ataupun engkau ibu rumah tangga, persoalan yang kamu alami adalah persoalan yang biasa. Persoalanmu tidak pernah melebihi kekuatan yang ada padamu. Karena Tuhan berkata bahwa persoalan yang kita alami adalah persoalan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang bijaksana dilanda 3 hal, yaitu angin, banjir, dan hujan. Atau saya terbalik, yaitu hujan, banjir, dan angin. Sama. Hujan, banjir, dan angin. Sama. Orang bijaksana, orang bodoh dilanda persoalan yang sama. Lalu apa yang membedakan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu mendirikan fondasinya di atas batu karang atau mendirikan fondasinya di atas pasir? Apa bedanya? Tatkala tsunami belum melanda di bulan Desember, saya lupa tahunnya tahun berapa, di Aceh. Yang terjadi adalah rumah-rumah kelihatan semuanya bagus. Semua rumah itu berdiri dengan kokoh. Sampai banjir itu melanda. Sampai tsunami itu melanda. Dan tiba-tiba setelah tsunami itu lewat, yang terjadi adalah kita melihat ada rumah-rumah yang kokoh berdiri. Tetapi juga ada rumah-rumah yang rubuh, luluh lantak, rata dengan tanah, dan bahkan terbawa banjir itu. Apa bedanya? Bedanya adalah setelah banjir melanda, baru kita ketahui, oh ternyata rumah yang ini dia berdiri di atas pasir. Dari mana kita tahu? Karena itu terseret oleh banjir. Sementara, oh rumah yang satu ini, dia kokoh berdiri. Kenapa? Karena dia berdiri di atas batu karang. Dia berdiri di atas batu, fondasinya kuat. Orang Kristen bisa diketahui apakah dia memiliki fondasi yang kuat atau tidak tatkala persoalan itu datang melanda hidupnya. Lalu bagaimana saudara bisa tahu kalau seseorang itu dia kuat atau dia lemah? Apakah dia mendirikan fondasinya, mendirikan rumahnya di atas batu atau di atas pasir? Nah, gampang mengetahuinya. Kita lihat di dalam firman Tuhan, Matius pasal 7, kalau orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu itu, dia tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi dia melakukannya. Sementara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dia hanya mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Di mana saudara meletakkan fondasi? Di mana saudara letakkan fondasi rumah iman saudara? Alkitab mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang bijaksana, seperti seorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Saya bersyukur di masa pandemi ini, keluarga kami, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan kami sekeluarga setiap malam, mungkin tidak setiap malam, tapi hampir setiap malam, kami satu keluarga berlima,
kami melakukan Bible Study, pendalaman Alkitab. Dan kami sudah mengcover selama pandemi ini, mengcover banyak buku di dalam Alkitab. Sekarang kami sedang balik kepada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, Gospel Synopsis. Dan ada salah satu daripada ipar saya, dia katakan selama pandemi ini, hampir 1 tahun ini, dia sudah menyelesaikan membaca Alkitab 5 kali. 5 kali, artinya dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, dia sudah ulang sampai 5 kali. Mengapa, saudara saya, mengapa keluarga kami mau terus berpaut kepada firman Tuhan? Karena kami tahu kekuatan kami hanyalah melalui firman Tuhan. Tanpa firman, we can do nothing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Melalui firman-lah. Kalau fondasi kita kuat di dalam firman Tuhan inilah. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka fondasi kita semakin dalam. Memang pada saat kita membangun Universitas Aki yang di Jalan Pemuda, kami membangun 10 lantai pada waktu itu. Fondasinya 36 meter. 36 meter. Sementara tinggi bangunan itu 45 meter. Pada saat membangun fondasi 36 meter itu tidak ada orang yang tahu. Terus menggali dan menggali sampai 36 meter. Tetapi tatkala ada gempa di Semarang, maka Universitas Aki tegak berdiri. Mengapa demikian? Karena fondasinya kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua. Ayo, be grounded in the Word of God. Supaya kita terus menjadi orang yang kuat, orang yang bijaksana, seperti rumah yang didirikan di atas fondasi batu. Sehingga pada saat hujan datang, banjir melanda, angin bertiup dengan kerasnya, kita tetap berdiri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Shalom, God bless you.